Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga? Jenis hati yang ketiga adalah sakitnya hati. Ini di samping masih ada keimanan sedikit, tapi ketika melaksanakan sesuatu hal ingin diperhatikan orang, seperti ingin berinfak ke masjid kita ini, ingin diperhatikan orang, perbuatan yang dilakukan selalu ria, salat seolah-olah dia yang paling fasih, yang paling benar, ini ria. Ini jenis hati yang ketiga. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آيات الأخرى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kita dan bagi diri khatib, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti kata menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarangnya. Mari kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menyampaikan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelaklah kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada untaian kata yang pantas keluar dari mulut kita yang sangat dhaif. Senantiasalah kita mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Karena Allah masih memberikan kepada kita waktu. Sehingga sejenak kita tinggalkan aktivitas keduniawian kita. Kita hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini. Dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, yaitu fardu Jumat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kalau nikmat itu kita hitung-hitung, pasti kita tidak dapat menghitungnya. Di antaranya salah satu adalah ketenangan hati. Apabila kita telah memiliki ketenangan hati, yakinlah hidup kita akan bahagia. Kita tenang, memiliki rumah yang mewah. Kita tenang, memiliki mobil yang kilat. Kita tenang, memiliki harta yang ada pada kita. Kita tenang, melihat sahabat kita sukses. Kita tenang, memiliki jabatan yang populer. Kita tenang bila sahabat-sahabat kita memiliki harta yang melimpah ruah. Kalau itu yang kita miliki di dalam hati sanubari kita, itu adalah merupakan nikmat yang besar diberikan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ada 3 jenis hati. Hati yang pertama adalah senangnya atau hidupnya hati. Kalau hati kita sudah hidup, maka ketika azan berkumandang, segala aktivitas keduniawian kita tinggalkan. Kita bergegas, berbondong-bondong untuk hadir ke rumah Allah, di mana panggilan itu berada. Kalau sudah hati kita hidup, maka aktivitas ataupun kehidupan yang kita utamakan adalah kehidupan akhirat. Kenapa? Harta yang kita miliki, mobil yang kita miliki, rumah mewah yang kita miliki, anak yang kita miliki, istri yang kita miliki, itu tidak akan bisa membantu kita.
Kenapa? Allah telah sampaikan kepada kita bahwasanya harta, anak, istri tidak akan bisa membantu kita. Apa yang bisa membantu kita? Apa yang bisa menolong kita? Yaitu qalbin salim, hati yang bersih. Hati yang bersihlah yang bisa menolong kita nanti di akhirat nanti. Itulah yang pertama, yaitu hati yang hidup. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa atallah min qalbin salim. Di mana pada hari itu tidak ada gunanya harta, anak dan istri, melainkan orang yang hadir di hadapan Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih. Itu adalah jenis hati yang pertama. Kemudian di dalam Al-Quran dan hadis terangkan, hati yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti azan berkumandang tidak peduli. Kalau misalkan dia bermain, walaupun azan berkumandang tidak peduli. Begitu juga dengan pekerjaan, tidak menghiraukan. Ini adalah hati yang mati. Padahal hati yang mati ini lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang sudah mati. Kenapa? Karena sudah hati yang mati dapat membawa kita, menjerumuskan kita ke limbah dosa, sehingga mengantarkan kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditutup Allah qalbnya, sudah dimatikan Allah hatinya. Ini sangat berbahaya apabila sudah ada itu pada kita. Perbanyak-banyaklah istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu tidak ada pada hati kita. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran. Mungkin kita hafal semua. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Apabila ada suatu penyakit hati di dalam hati kita, kita pelihara, maka Allah akan menambahnya. Maka lihatlah azab Allah yang sangat pedih di dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga? Jenis hati yang ketiga adalah sakitnya hati. Ini di samping masih ada keimanan sedikit, tapi ketika melaksanakan sesuatu hal, ingin diperhatikan orang, seperti ingin berinfak ke masjid kita ini, ingin diperhatikan orang. Perbuatan yang dilakukan selalu riya. Salat seolah-olah dia yang paling fasih, yang paling benar. Ini riya.
Ini jenis hati yang ketiga. Kemudian bagaimana ketika melaksanakan ibadah, bagaimana dia agar diperhatikan orang. Inilah jenis hati yang ketiga ini, yaitu hati yang sakit. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengobati hati yang sakit? Yang pertama, mari kita senantiasa menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim di masjid-masjid. Kata BKN tadi ada di sini majelis ilmu, hadiri. Karena menghadiri majelis ilmu paling aktivitas ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa merubah hati kita yang sakit. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, membaca Al-Quran. Minimal setiap hari ada kita membaca Al-Quran. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang terbuka hatinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang berdosa ketika mendengar lantunan-lantunan Al-Quran, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Al-Quran walaupun satu ayat, dua ayat dalam satu hari. Yakinlah dengan kita membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu atau majelis ta'lim, hati yang sakit bisa akan menjadi hati yang sehat. Karena tujuan hidup kita adalah tidak lain, tidak bukan sebaik apapun kita, sekaya apapun kita, seganteng apapun kita, ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah hamba-hamba Allah yang merugi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu wal ghafurur rahim.